Hello, my name is Morfafindi Purnama Aprilianti and welcome to my presentation. Berikut ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian uang, fungsi, sejarah, jenis, dan peran bank dalam perekonomian. Yang kedua, faktor pengaruh permintaan uang. Yang ketiga, penawaran uang dan peran bank sentral atau BI. Yang keempat, fungsi, peran bank umum dan lembaga keuangan lain. Kelima, uang giral dan money multiplier. Dan keenam, pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian uang, fungsi, sejarah, jenis, dan peran bank dalam perekonomian. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dan transaksi jual-beli barang dan jasa, serta dalam pembayaran utang. Uang digunakan sebagai media perantara yang menggantikan sistem barter sehingga mempermudahkan perdagangan dalam kegiatan ekonomi lainnya. Berikut ini adalah fungsi uang. Fungsi utama uang yaitu adalah alat tukar, digunakan untuk mempermudah transaksi. Tanpa uang, orang harus melakukan barter yang membutuhkan dua pihak yang saling membutuhkan. Dengan uang, proses pertukaran barang dan jasa lebih efisien. Yang kedua ada satuan hitung, berfungsi sebagai satuan untuk mengukur dan membandingkan nilai barang dan jasa. Misalnya kita tahu bahwa sebuah buku seharga 100.000 dan sebuah pensil seharga 5.000. Dengan demikian kita dapat membandingkan nilainya dengan mudah. Fungsi turunan, penyimpanan nilai. Dapat disimpan dan digunakan di masa depan untuk membeli barang atau jasa. Artinya uang bisa mempertahankan daya belinya dari waktu ke waktu asalkan tidak terkena inflasi yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah alat pembayaran hutang. Sejarah perkembangan uang. Yang pertama ada sistem barter pada zaman prasejarah, yang kedua ada uang komoditas pada zaman kuno, ketiga uang logam sekitar 600.000 Masehi, yang keempat uang kertas pada abad ke-7, yang kelima uang fiat abad ke-20, yang keenam uang digital pada akhir abad ke-20 hingga sekarang, dan yang terakhir uang elektronik dan sistem pembayaran digital. Peran bank dalam perekonomian. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit, bank mendorong perputaran uang dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain itu, bank membantu menjaga stabilitas ekonomi melalui peraturan jumlah uang beredar, suku bunga, dan pengendalian inflasi, terutama oleh bank sentral. Bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, transfer, dan valuta asing yang memudahkan transaksi ekonomi. Secara keseluruhan, keberadaan bank mendorong pertumbuhan usaha, investasi, lapangan kerja, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat. Faktor pengaruh permintaan uang. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula permintaan uang. Karena lebih banyak pendapatan sama dengan lebih banyak transaksi. Sebaliknya, bila pendapatan rendah, maka permintaan uang pun menurun. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga adalah biaya pinjaman yang memengaruhi permintaan uang. Saat suku bunga tinggi, permintaan uang cenderung menurun karena biaya memegang uang tunai meningkat. Sebaliknya, suku bunga rendah biasanya meningkatkan permintaan uang. Suku bunga juga mencerminkan biaya kesempatan orang lebih cenderung menginvestasikan uang saat suku bunga tinggi. Bank sentral menggunakan suku bunga untuk mendorong pengeluaran atau mengendalikan inflasi. Dalam ketidakpastian ekonomi, suku bunga rendah dapat meningkatkan permintaan uang. Yang ketiga, inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Dalam konteks permintaan uang, inflasi memiliki beberapa pengertian penting. Inflasi berdampak pada nilai uang. Saat inflasi tinggi, daya beli uang menurun, sehingga orang cenderung memegang lebih sedikit uang tunai. Mereka lebih memilih untuk menginvestasikan uang atau menghabiskannya sebelum nilainya berkurang. Selain itu, ekspektasi inflasi memengaruhi perilaku konsumen. Jika orang
mengantisipasi inflasi akan meningkat. Mereka cenderung mengurangi simpanan uang dan meningkatkan pengeluaran untuk menghindari kerugian nilai. Secara keseluruhan, inflasi berperan penting dalam menentukan permintaan uang, memengaruhi keputusan individu dalam menyimpan dan mengeluarkan uang. Dan beberapa faktor ini dapat mengaruhi permintaan uang. Yang pertama ada frekuensi transaksi. Kebutuhan untuk melakukan transaksi sehari-hari dapat mendorong permintaan uang. Semakin tinggi transaksi dilakukan, semakin tinggi permintaan uang. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral seperti penyesuaian suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar juga mempengaruhi permintaan uang. Yang ketiga, harapan ekonomi. Jika orang optimis tentang kondisi ekonomi di masa depan, mereka cenderung lebih banyak berbelanja dan meningkatkan permintaan uang. Yang keempat, ketersediaan uang elektronik. Perkembangan teknologi dan ketersediaan metode pembayaran digital dapat mempengaruhi permintaan uang tunai. Yang terakhir, preferensi individu. Preferensi untuk penyimpanan uang dalam bentuk tunai versus investasi juga mempengaruhi permintaan uang. Materi ketiga yaitu penawaran uang dan peran bank sentral. Apa itu penawaran uang? Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Jumlah ini ditentukan oleh kebijakan bank sentral dan aktivitas perbankan dalam menyalurkan kredit. Kurva penawaran uang. Gambar di samping adalah kurva vertikal. Kurva penawaran uang biasanya digambarkan sebagai garis vertikal. Hal ini karena jumlah penawaran uang umumnya ditentukan oleh bank sentral dan tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mengendalikan penawaran uang melalui berbagai kebijakan moneter, seperti perubahan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan perubahan cadangan wajib. Pergeseran kurva penawaran. Pergeseran ke kanan atau shift to the right. Pergeseran ke kanan terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen meningkat tanpa perubahan harga. Beberapa ini adalah faktor yang dapat menyebabkan pergeseran ke kanan kurva penawaran. Peningkatan teknologi produksi, penambahan sumber daya produksi, subsidi pemerintah yang mendorong produksi, meningkatkan jumlah produsen dalam pasar. Pergeseran kurva penawaran, pergeseran ke kiri atau shift to the left. Pergeseran ke kiri terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen berkurang tanpa perubahan harga. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergeseran ke kiri kurva penawaran. Penurunan sumber daya produksi, regulasi pemerintah yang membatasi produksi, peningkatan biaya produksi, pergantian teknologi yang kurang efisien. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan moneter Bank Indonesia, termasuk suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum. Selain itu, kredit bank, cadangan bank umum, dan tingkat inflasi juga dapat mempengaruhi. Berikut ini adalah jenis-jenis uang yang ada di penawaran. Yang pertama ada uang primer, uang yang langsung diciptakan oleh bank sentral dan digunakan sebagai dasar sistem keuangan. Contohnya uang kartal atau uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Giro atau simpanan bank umum di bank sentral. Yang kedua ada uang kuasi, uang yang tidak langsung digunakan untuk transaksi tetapi dapat segera diubah menjadi uang tunai. Contohnya tabungan, deposito berjangka panjang, dan rekening valuta asing. Peran bank sentral terhadap penawaran uang. Bank sentral seperti Bank Indonesia atau BI memiliki peran utama dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi, khususnya mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Peran utama bank sentral. Bank sentral mengatur penawaran uang melalui kebijakan moneter. Saat inflasi tinggi, BI akan mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan suku bunga acuan, menjual obligasi dalam operasi pasar terbuka, atau menaikkan giro wajib minimum. Langkah ini membuat masyarakat dan perbankan mengurangi konsumsi dan pinjaman, sehingga uang yang beredar turun dan inflasi terkendali. Sebaliknya, jika ekonomi sedang lesu dan aktivitas masyarakat menurun, BI bisa meningkatkan penawaran uang dengan menurunkan suku bunga, membeli obligasi, atau menurunkan cadangan wajib bank, sehingga masyarakat dan bisnis terdorong untuk meminjam dan berbelanja lebih banyak. Berikut materi keempat, yaitu bank dan lembaga keuangan.
Apa itu bank? Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman. Fungsi utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Berikut ini adalah jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral, mengatur kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Contohnya Bank Indonesia. Yang kedua, ada bank umum melayani masyarakat umum dan perusahaan. Contohnya BCA dan Mandiri. Yang ketiga ada Bank Perkredit Rakyat atau BPR, berfokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah. Adapun lembaga keuangan lainnya, yang pertama ada asuransi, melindungi dari risiko keuangan. Kedua ada lembaga pembiayaan, memberikan kredit di luar sistem perbankan. Yang ketiga ada dana pensiun, menyediakan dana bagi pensiunan. Fungsi lembaga keuangan, intermediasi keuangan, menyambungkan pihak yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana. Pengelolaan risiko, mengurangi risiko melalui diversifikasi. Penyedia likuiditas, menjamin ketersediaan dana untuk transaksi. Berikut ini adalah materi kelima, proses penciptaan uang giral dan pengadaan uang atau money multiplier. Apa itu uang giral? Uang giral adalah alat pembayaran non-tunai yang berbentuk simpanan masyarakat di bank umum, yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Uang giral tidak berbentuk fisik seperti uang kertas atau logam, tetapi berupa angka saldo dalam rekening bank. Masyarakat bisa menggunakan uang giral untuk membayar atau mentransfer uang dengan berbagai cara seperti cek, giro, transfer antar rekening, dan kartu debit atau m-banking. Apa itu money multiplier? Money multiplier atau pengganda uang adalah konsep dalam ekonomi moneter yang menggambarkan bagaimana jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dapat bertambah secara berganda melalui kegiatan perbankan, terutama melalui proses penyaluran kredit. Konsep ini menjelaskan bahwa uang tunai yang disimpan di bank tidak hanya berhenti sebagai simpanan pasif, tetapi dapat menjadi dasar bagi penciptaan uang giral yang lebih besar melalui sistem perbankan. Adapun faktor yang mempengaruhi pengganda uang seperti penerimaan simpanan, cadangan wajib, permintaan kredit, suku bunga, kebijakan moneter, likuiditas bank, perilaku masyarakat, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah materi ke-6, pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral atau BI. Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi sistem perbankan suatu negara. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan moneter, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut tujuan adanya bank sentral. Yang pertama, menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi untuk melindungi daya beli masyarakat. Kedua, mendorong menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, mengawasi lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem keuangan. Keempat, mengeluarkan dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dan yang terakhir, menggunakan alat seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Adapun fungsi dari bank sentral, yaitu satu, mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dua, mengeluarkan mata uang fisik yang sah, mengatur peredaran uang dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatasi dan mengatur bank serta lembaga keuangan untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Empat, menjaga kesehatan sistem keuangan dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dapat mengganggu kestabilan. Kelima, menyediakan dana darurat untuk bank yang menghadapi kesulitan keuangan, berfungsi sebagai lender of last resort. Keenam, membangun dan memelihara sistem pembayaran yang efisien dan aman untuk mendukung transaksi ekonomi. Dan yang terakhir, melakukan analisis dan penelitian untuk memahami kondisi ekonomi yang merumuskan kebijakan yang tepat. Berikut dari semua materi yang saya sampaikan, ini adalah kesimpulannya. Materi tentang uang dan peran bank dalam perekonomian menggambarkan hubungan yang saling terkait. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai dengan evolusi dari barter hingga uang digital. Permintaan uang dipengaruhi oleh faktor seperti pendapatan dan suku bunga. Sementara bank sentral mengatur penawaran uang melalui kebijakan moneter yang berdampak pada inflasi dan stabilitas ekonomi. Bank umum berfungsi sebagai intermediasi keuangan, menawarkan simpanan dan pinjaman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Uang giral mempermudah transaksi dan
pengganda uang menunjukkan bagaimana simpanan bank dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar. Bank sentral memiliki tugas menjaga stabilitas harga dan mengawasi sistem keuangan, memastikan fungsi yang baik dari keseluruhan perekonomian. Thank you for attention. That's all from my presentation. Bye.